Oke, selamat malam semua, malam pagi ya. Saya akan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk pagi ini, camkan omongan Mas Bro baik-baik. Mas Bro akan memberikan info yang sangat penting. Selamatkan cuan kalian, selamatkan harta benda kalian, akan bikin kalian kaya. Ucapan Mas Bro ini kalau nggak diperhatikan, skip saja ya, gagal paham kalian, risiko tanggung sendiri. Ini penting untuk kalian, cuan maksimal, cuan luber. Sebelum membahas fundamentalnya, saya akan bahas strategi yang jos untuk kalian terapkan di bulan ini. Pertama, yang info yang saya dengar, AS akan buyback obligasi bulan depan kali. Kemudian ada narasi suku bunga yang lebih rendah, artinya pemangkasan suku bunga. Kemudian clarity aset, paham ya? Harapan PP ETF, jelas ya. Ini ke depan sangat menarik. Apakah ini super cycle siklus yang digadang-gadang tahun 2026 akan terjadi cuan besar? Jangan kesempatan ini kalian sia-siakan, ataupun salah TP, ataupun TP dulu. Ini pun PP sudah banyak TP di 05, nggak taunya harga sampai 007. Oke, lanjut saja. Untuk fundamental nanti saya akan bahas strategi jitu untuk kalian cuan, untuk kalian kaya, untuk kalian selamatkan harta benda kalian, tapi tetap dior riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu di sini. Yang jelas Mas Bro suka berkutakan, orangnya bebas, enjoy, tanpa drama, tanpa attack dengan aling-aling. Yang benar saya katakan benar, yang salah saya katakan salah, yang positif ya positif, negatif negatif. Seorangnya bebas, lost control, tapi masih ada batasan. Kalau soal ibadah saya utamakan. Oke ya, paham? Apa Mas Bro muter-muter mulu strateginya? Kita tahu nggak? Kita jangan hanya andaikan. Hanya failing. Hanya ramalan. Salah besar. Kita tahu nggak PP harganya ke depan sampai berapa? Nggak tahu toh. Apakah 1 rupiah? Apakah 2 rupiah? Nggak tahu toh. Saya pastikan nggak tahu. BTC 2,1 miliar. Kalau kemarin tahu sampai 2,1 miliar, 2,1 miliar kemudian dibanding ke bawah, orang sudah rame-rame TP di 2,1 miliar. Ya enggak? Jadi kita akan berbicara amankan modal, amankan cuan supaya kalian kaya. Jangan sampai, waduh saya sudah cuan sekian M, tahu-tahu habis lagi Mas Bro cuan saya. Karena banyak kejadian di tahun 2024, ketika 04 itu banyak yang enggak dijual. Terjadi dibanting ke bawah, turun, cuannya hilang. Itu sebetulnya orang-orang yang telah mengikuti grup saya. Saya udah ngomong dari harga murah kayak gini di ranking 130 menjadi top CMC 17 dengan MC-nya di atas 160 triliun dengan kenaikan berpuluh-puluh kali lipat. Udah cuan gede, kok masih ada yang sangkut? Kok masih ada yang belum cuan? Saya tanya, saya nunggu RP1. Ya sabar kalau nunggu RP1, ketika turun jangan ngamuk-ngamuk. Saya bilang gitu kan. Wah Mas Bro bohong, saya di 03 masuk, sekarang sangkut Mas Bro. Ya sabar, kenapa masuk di 03? Kalau saya bahas masih murah, salah siapa?
tanyakan sama rumput yang bergoyang. Lanjut, kita akan bahas mengenai strategi jitu yang kalian harus punya. Kita nggak tahu nanti di harga tertingginya berapa. Kita tetap akan mainkan stop loss. Kalau sekarang sih sebelum. Sekarang sih boleh kalau kalian mainkan. Sekarang harganya 0,07 toh. Kita 0,05 sudah di stop loss. Kenapa nggak 0,065 Mas Bro? Takutnya stop loss kejemput. Tahu-tahu di bawah pam agak jauh. Kalau nanti harganya 0,7 di stop loss 0,6 dari masuk sekarang, apakah nggak cuannya berkali-kali lipat? Apakah nggak cuannya nggak ribuan persen? Ya toh, makanya nanti stop lossnya yang jauh saja, cari aman. 0,1 stop loss 0,09. 0,2 stop lossnya 0,1 yang jauh aja. 0,3 stop lossnya 0,2. 0,4 stop lossnya 0,3. 0,6 stop lossnya 0,5 dan seterusnya. Stop lossnya diganti naik-naik. Ketika barang naik, kita stop lossnya berskala naik. Jadi nanti ketika ada bandingan, kita sudah kejual di harga mahal sesuai dengan stop loss yang kita pesan. Kalau di TKO ada tulisan stop loss. Kalau di Bitten stop limit sama ya. Kalau kalian harus diklik dulu yang stop loss ataupun stop limit, nggak boleh sekarang harga 0,7. Sekarang harga 0,07. Kemudian kalian jual di 0,06. Terjual kalian. Karena kalian belum ngeklik stop loss. Kalau pakai udah ngeklik stop loss ataupun stop limit, kalian klik masuk di setting harganya dijual berapa. Nah itu nanti ketika harganya menyentuh ke bawah, kalian kejual di harga yang sesuai Anda pesan tinggi. Kenapa pakai stop loss? Supaya kita nggak ande-ande, nggak katanya-katanya, nggak prediksi-prediksi. Selamatkan cuan kalian, selamatkan harta benda kalian. Kenapa ketika sudah waktunya jatuh ke bawah tiba-tiba langsung jatuhnya kenceng banget? Karena di situ banyak stop loss. Red ke bawah, stop lossnya kejual, makin turun. Gitu loh. Nah kalau kita masuk kita jual di 01 sekian, 02 sekian, 03 sekian, 04 sekian, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Pakai strategi itu boleh. Ya. Yang mantap hanya stop loss. Karena kalau di saat market bull akan terjadi, kalau Clarity Aset itu kan sebetulnya kan mau kertas doang. Kalau mereka sudah mau sekarang oke. Tapi kan ini masih promosi, dipromosikan dulu biar makin meluas, menggila. Ya, jadi stop loss itu penting. Makanya kalau orang trading nggak pakai stop loss itu orang konyol. Cari cuan 100.000, 200.000 kok, ataupun 1 juta, 2 juta yang modalnya ratusan juta kok, nggak pakai stop loss, nggak mau rugi. Ketika jatuh ke bawah ruginya malah puluhan juta, itu bisa terjadi. Stop lossnya itu harus agak jauh, soalnya market tuh mengintai. Yang trade kan main stop lossnya tipis, kena dia diambil. Kalau agak jauh kita nggak kena. Kalau terlalu dekat dengan harga kan banyak market manipulasi, short squeeze ke bawah, kemudian di stop loss ke atas. Jadi kemudian ambil stop loss, dibawa terbang ke atas. Makanya banyak yang dijual murah nanti masuk lagi di harga atas. Kita nggak tahu apakah nanti Rp1, ataukah nanti Rp2, ataukah nanti 07, ataukah nanti 09. Ya kalau kita jual RP1 kemudian nanti harganya cuma 0,9, kita nggak kejual pelangap-pelungu toh. Gitu. Ataupun order sell bertahap boleh. Yang ideal itu kalau kondisi memang ada obligasi mau infonya memang valid begitu. Saya bacakan sebentar. Ini dari info yang valid.
Polygon juga akan naik tinggi nih. Ya. Ini menurut dari Coinpedia. Selain faktor teknikal, sentimen positif pasar kripto secara luas turut mendorong sejalan dengan rally besar Bitcoin, Ethereum pekan ini yang dipicu langkah buyback obligasi treasury AS dan ekspektasi suku bunga lebih rendah sehingga mendorong minat investor ke aset kripto termasuk altcoin. Kalau Polygon ini ada info penting ini. Untuk jangka panjang Polygon sebagai solusi scaling Ethereum berbasis zk-chain juga turut menjadi perhatian pelaku pasar dengan target resisten berikutnya. Jadi stop loss itu sangat penting ya. Kalau nggak pakai stop loss kita konyol. Tapi kalau menurut yang di belakang saya nggak kelihatan sama yang kelihatan, itu nanti akan masuk di Rp1 2. Apakah tahun 2029? Karena dia mengatakan 3 tahun. Ya mungkin habis halving BTC ledakan 2029 bisa terjadi. Karena ini koin PP itu akan bermasa panjang, bukan datang dan pergi saat. Karena ini adalah koin yang desentral murni, displasi, backingan GZ, stoknya paling dikit di exchange sudah paling sedikit di serok kemarin 4,54 triliun dalam satu hari. Institusi itu yang masuk. Apalagi akan terjadi ledakan. Ini akan mengulang sejarah baru. Banyak orang jual murah nanti jual di pucuk. Ini akan menjadi ya salah satu tanda-tanda koin yang sudah terseleksi alam ataupun dapat restu dari alam karena sudah jutaan koin terlempar semua dari top CMC. Kemudian koin-koin yang saya sampaikan kalian itu sebenarnya cuan-cuan semua sebetulnya dan yang nggak terlalu berisiko. Seperti 2.200.000 kemarin lagi jatuh banget 1.900.000 saya suruh masuk. Udah kalau pusing-pusing masuk koin 20 indeks DTV aja punya CMC. Jangan lihat harganya 2 juta. Tapi MC-nya masih kecil. Gitu loh. MC-nya masih kecil, harganya masih sedikit. Ini sekarang 2.800.000. Nggak berbahaya toh. Jangan koin-koin yang bahaya kayak Fiat itu bahaya. Ya. Dan termasuk koin yang saya sebutkan ini XRP kemarin waktu 17.000 masuk sekarang udah 26.000-an. Itu yang bagus-bagus. Kemudian Fan dari Rp27 waktu unlock kemarin. Koin yang pam-pam semua. Polygon saya pun sampai di grup saya sendiri. Jaminan dari Mas Bro. Masukin yang banyak, kalau punya kebun sapi jual, masukin. Nggak usah ngomong 5.000, 2.000 jamin. Jamin Mas Bro, jamin 2.000 jamin. Masuk. Feeling saya mengatakan gitu. Hari ini terjadi 2.000. Ya kan, kalau saya akan jual nanti santai. Paling nggak 5.000-an. Tapi sabar, memang sabar. Harus sabar. Mau cuan besar itu sabar, harus paling tidak itu nunggu BTCD-nya terjun di bawah juga. Itu faktor utama. BTCD-nya pemenang terbesar nanti setelah BTCD di 50% baru jual, itu yang pemenang terbesar. Di samping menunggu BTCD, harganya nanti akan sampai berapa kita nggak tahu. Mudah-mudahan buluran besar, kita mainkan stop loss. Itu akan lebih oke. Aman. Kita nggak sudah naik, nggak pakai stop loss, sudah 0, udah ATA baru 0,5 umpamanya, udah cuan gede, liatin saja ngeh nggak punya bisa stop loss, nggak pakai, begitu dibanting ya nangis kalian. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah pakai peluang, nggak pernah pakai ajaib, exchange yang itu saya pakainya khusus exchange kripto, Indoda, Bitem, TKO dan yang lain-lain. Jadi semua di situ ada stop lossnya. Kalau di peluang sama di ajaib, Mas Bro nggak ngerti, gitu loh. Nggak punya itu juga. Aplikasinya juga saya belum pernah buka-buka itu. Saya memang khusus di kripto. Ya, jangan dikira saham sama kripto nggak sama-sama. Yang abal-abal saham pump and dump pun banyak. Ini tetangga saya.
anaknya Abu Bedan merungkat banyak di saham. Dia nggak kenal kripto. Karena kalau kripto itu kan belum terkenal banget. Yang tahu Mas Bro, Presiden Trump tahu. Kalau saham kan terkenal banget tuh. Orang-orang zaman waktu saya belum main kripto tuh, zaman waktu saya masih muda itu. Kalau orang ngomong saham tuh orang elit katanya, orang berduit. Ngomong saham, prep. Itu kalau saham yang abal-abal mau apa? Murah banyak toh. Yang berduit elit itu kalau punya BTC. Tuh, punya kripto BTC baru elit berduit. Itu ya. Mudah-mudahan BTC kesepakatan di harga 1,5 miliar saja ya. Di situ kemudian BTCJ-nya ini udah mulai turun ke bawah. Untuk PP ini akan bermasa panjang dan lebih aman karena gapnya sudah nggak ikut campur. Maaf ya, saya kan ngomong koin yang terbaik mana di Solana, Jupiter sama Fan paling terbangnya paling tinggi kan, pemenang kan. Tapi ini baru untuk kesananya yang punya Fan kalau udah cuan besar gunting sebanyak mungkin. Karena kategori masih bahaya menurut saya. Karena gapnya megang lebih dari 50% kemarin waktu unlock itu. Kalau PP nggak ada gapnya pegang, lebih top markotok ke depannya, buktikan aja nanti. Rp2 akan sampai kalau sabar. Dan pemenangnya itu paling nanti yang mampu dijual di pucuk itu paling 3%, cuma pada rontok. Nunggu PTCD di 50. Tahun 2017 di 37 ada grafik yang udah saya bikinkan video tiap hari kan, saya selipkan di situ kan, di bawah RSI BTCD-nya di bawah, kemudian candlenya terjun menyentuh ke kotak hijau yang di bawah. Tahun 2017 terjadi bull besar, dan di tahun 2021 sama menyentuh di area hijau kotak yang saya bikinkan dalam video di 37, dan RSI-nya di bawah ini sama akan menuju ke bawah, ini sudah mulai turun juga. Jadi itu yang dipakai ya. Jadi nanti jangan sampai harga mendekati Rp1 masih ada yang sangkut ke depannya. Kemarin itu saya sudah bebas tuh, udah santai. Ini orang-orang baru yang nggak masuk grup yang di YouTube itu, yang pada masuk ke grup telat itu gara-gara sangkut banyak di PP, banyak masuk grup ini. Itu yang tahan di grup sekarang ya lumayan, masih banyak orang ya, alhamdulillah mereka pada sabar ya, tenang hatinya sekarang, pada senang. Bukan PP saja kok saya kasih, bahkan di YouTube kan saya bilang koin 20 indeks DTV, Bitcoin, ETH, XRP, BNB, koin-koin yang bagus-bagus kan saya kasih. Cardano dari harga berapa kemarin, kurang dari 3.000 Cardano, gila. Sekarang harganya udah berapa Cardano? Ya sudah 4.000 lebih. Kurang opo saya ngasih kalian. Tapi banyak yang CR di harga murah. Heran juga saya. Kripto itu kalau lagi turun ya turun. Asal koinnya bagus-bagus, nanti waktunya naik cuan. Ya, BTCD-nya ini udah mulai 5975. Tadi kan sempat 60 sekian kan. Ini udah 59,75. Koreksi kecil ya wajar lah ya. Ini ini weekend juga kan termasuk ya, di weekend itu ya termasuk sideways lah, naik turun di situ masih ada trader yang leplek. Saya rasa paham jelas ya, nanti siang bikin video ini. Kalau saya belum samainkan stop loss, masih terlalu dini lah. Nanti kalau sudah mulai 02 saya bikin 01 ataupun 015 boleh. Tapi takutnya itu stop lossnya tuh banting ke bawah ngambil. Tapi kalau jaraknya jauh kayaknya nggak kena sih, jaraknya agak jauh. Yang sekarang kalau masuk sekarang, nanti masuk di 0, sekarang masuk 04 harga, kita bikin 03 stop loss kan, dari sekarang masuk kan cuannya udah gede toh. Walaupun nggak bisa jual di 04 karena kita stop lossnya di 03. Akan tetapi kan penting juga ya, kalau nanti ternyata diangkat terus kan kita belum jual, ngikuti aja stop loss ya gitu loh. Ya saya rasa itu paham, sabar, tenang, waktunya cuan gede kita. Mudah-mudahan buluran besar, super cycle siklus, ada obligasi buyback dari Amerika Serikat. Makanya orang-orang mulai FOMO,
naruh di aset kripto. Sebetulnya belum laksanakan, cuma memang Trump kan janji akan pangkas suku bunga, dan ini narasinya akan pangkas narasinya ya. Oke, yang positif ambil, yang buruk ditendang. Tetap Dior dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan mimpi mendadak, semata menjadi masing-masing ya. Saya memberikan info sebatas yang saya tahu. Kenapa pakai sarung Mas Bro pagi-pagi tumben? Ya, saya habis sholat malam. Oke ya. Surodiro Jaya Ningrat lebur tining pangastuti. Fakta semua kebusukan, kebobrokan, keanggaran murkaan, apapun bangkai yang disembunyikan pasti akan tercium baunya. Ya, singkat cerita, semua kejahatan, kebohongan, keburukan, drama akan kalah dengan kelemah lembutan ataupun kebaikan. Surodiro Janingrat lebur tining pangastuti. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Cas.